Nah kalau baik kan Masya Allah banget. Koko mengambil pendapat yang tahajud harus tidur dulu, meskipun cuma ketiduran sebentar 5 menit nggak apa-apa. Ada pasrah sama tawakal ya. Bedanya adalah pasrah itu hasil gimana Allah, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kalau tawakal itu hasil tetap gimana Allah, tapi kita tetap ikhtiar maksimal seluar biasa mungkin. Gitu bedanya pasrah sama tawakal. Orang tua jahat kepengen uangnya aja. Kalau kita sanggup beli, kasih dengan niat birrul walidain aja, karena pengen nyenengin Allah, perintah Allah. Tapi kalau emang ada batasan, kalau benar-benar ini aku kalau ngasih aku besok mati kelaparan, ya kalau kayak gitu ya jawab sebaik mungkin, ya Allah belum bisa mah Pak, karena ini kebutuhan pas. Salah satu keutamaan Ustadz Adi Hidayat itu, kalau ibu beliau minta sesuatu, bukan minta malah ngelihat di jalan, ih mobil itu bagus ya, ngelihat Mercy misalnya, itu Mercy besok udah ada di rumah. Ustadz Adi Hidayat itu, dan itu kan bertahap, nggak langsung sanggup beli Mercy. Mungkin mulai dari martabak dulu, kayaknya martabak enak nih, itu martabak minimal besok udah harus ada di rumah. Walaupun ya orang tuanya Ustadz Adi orang tua yang luar biasa ya, ibu yang baik banget. Jualan apa? Baca Quran itu minimal kita sendiri ngedenger, dan yang paling penting tartil ya, tidak terburu-buru dan bacaannya sesuai tajwid. Tartil dan tetap sesuai tajwid itu juga bisa agak cepat, yang penting sesuai tajwid ya. Gus Baha kenapa? Beliau ulama luar biasa. Silakan bisa ambil banyak ilmu dari kajian-kajian beliau. Walaupun kadang banyak yang berbahasa Jawa ya. Kalau kalian ini bukan orang Jawa mungkin harus terjemahin dulu. 21 CS itu Changsin ya, Changsin Karawang. Kalau haid dan kita hafalan Quran adalah hafalan di hati kita, ya silahkan boleh dimurojaah. Di daerah mana tinggalnya jualan mie? Salah satu ciri Allah suka banyak ya. Salah satunya aku ambil yang inilah. Kita dimudahkan berbuat ketaatan dan dibikin gak suka sama maksiat. Ya. Kalau yang istidraj itu kan ya dia senang sekali dengan maksiat, taat itu nggak suka, berat, dan dunianya tapi tetap punya. Jadi dicintai Allah itu nggak melulu punya banyak dunia, turunnya hati, ketenangan. Ntar ya aku baca data ini dulu. Orang tua main tangan ke anak, main tangannya kenapa? Karena memang hukuman dalam Islam itu boleh. Di sini kok nggak berani jawab lebih jauh, karena di luar sana, mohon maaf ya, anak yang pantas dipukul ada untuk disadarkan ya. Tapi orang tua yang anaknya baik terus emang orang tuanya yang gelo suka mukul itu juga ada. Nah ini kok belum tahu kondisinya ya.
Cara ikhlas maafin suami, mungkin kita bisa mikir gini kali ya, kalau suatu saat nanti kita mati terus nyampe surga, kalau mau jujur kan bukan karena amal soleh kita, terus berarti karena apa dong? Bisa jadi karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Ibunda Asiyah sabar ngadepin Firaun, padahal kalau beliau mau milih pisah gampang, pasti banyak yang mau mantan ratu soleha, tapi beliau lebih pilih tetap bertahan dengan Firaun. Dan sabarnya itu akhirnya jadi sabar pahala yang luar biasa, karena kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Kalau misalkan cuma ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, tapi sholat masih, nafkahin masih, mungkin cuek, nggak romantis, ini yang dihadapin Firaun bos, beda cerita, maka pahalanya pasti jauh lebih besar. Salam nggak main. Ya, dua-duanya kebaikan ya, berangkat haji kebaikan, bantuin kerabat yang butuhin juga kebaikan. Lihat silakan kebutuhannya. Kalau ternyata mereka nggak ditolong itu mati kelaparan, maka silakan ditolong dulu. Tapi kalau untuk bertahan hidup, insya Allah sebetulnya mudah ya, tidak terlalu berat gitu. Kadang kan banyak sekali masalah yang saudara minta bantuan, kalau mau jujur itu ada juga yang karena ulah mereka sendiri, ada yang kelilit pinjol dan yang lain-lain. Tapi kalau emang murni mereka orang baik, tahu-tahu kena musibah anaknya sakit, ya kayak gitu harus ditolong. Itu bertawasul dengan amal soleh boleh. Ada 3 tawasul yang diizinkan dalam Islam. 1, bertawasul dengan nama-nama Allah ya, pengen butuh harta untuk pengen berangkatin haji, maka sebut nama Allah, ya Allah, ya Mugni, ya Ghani. Itu 1. Tawasul yang kedua yaitu bertawasul dengan amal soleh. Setelah kita berbuat amal soleh, ibadah, terus misalkan habis sedekah subuh misalnya, ya Allah, ini sedekah, ini rezeki darimu, kau sedekahkan kembali di jalanmu ya Allah, jadikan ini wasilah dikabulkan doa hamba untuk pengen punya keturunan, misalkan gitu. Itu boleh. Walaupun nanti makin lama kan tingkatannya makin naik, akhirnya beribadah bukan karena pengen apa-apa, karena Allah suka aja. Dan yang terakhir juga bisa dengan minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup ya, karena aslinya orang sudah wafat itu meskipun soleh ya, mereka yang butuh doa yang masih hidup gitu. Kalau minta doa kalau ketemu guru minta doa, minta nasihat, jangan minta selfie ya. Terenggalek belum tahu, mudah-mudahan nanti bisa ke sana. Jember nanti ya, kita kan ada program Jumat Happiness nanti. Kalau ada alokasi untuk bisa di sana nanti insya Allah. Karena kan ibarat semua orang ada peranannya masing-masing. Nah, Koko lagi ada peranan di Bogor, jadi kita lagi berusaha mengentaskan kemiskinan yang di Bogor dulu. Bukan berarti nggak boleh di tempat lain ya. Nah, nanti kita lihat, mudah-mudahan budgetnya cukup, jadi bisa bantu nggak cuma yang di Bogor, tapi juga bisa bantu yang di kota lain. Kapan Bekasi kayaknya cukup sering ya, karena masih deket Jabodetabek. Anggur hijau lagi nggak ada, habis. Kok nanti ada ke Seragen nih kayaknya, Masjid Al-Falah Seragen kalau nggak salah. Baterainya sudah penuh. Cara jalanin hidup, ikutin Islam. Islam itu kan jalan hidup. Dan kita juga harus mikirin masa depan. Tapi kalau mau mikirin masa depan yang paling depan, yaitu setelah mati kemana. Jangan cuma mikirin tahun depan atau besok lusa doang.
Bentar ya, bentar. Ini lagi mau dikasih tugas dulu. Oh, ada tugasnya, harus tulis tangan. Tulis tangan, kasihan dosennya kalau tulis tangan, tulisan tangan kokot ya Allah. Kembar ada itu di depan, lagi mau disusuin dulu. Doa mau bobo sayang. Hamba namanya Ibrahim sama Muhammad. Semua umat Islam akan masuk surga kalau mau. Maunya tuh apa? Ya nurut sama Allah dengan aturan Islam. Udah tau lah hukumnya, masa suami nggak nafkahin nggak tahu hukumnya. Kita kan tapi nyari solusinya, mudah-mudahan suaminya mau nafkahin lagi. Guru wanita di Bogor banyak, ada Ustazah Wiwin. Kembar usia menuju 7 bulan menuju 8 bulan. Allah pasti dengar doa sih. Jadi setiap kali kita berdoa itu, selagi doanya yang baik, pilihannya cuma 3. 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, 3 dihapuskan dosa-dosanya. Ngedoain orang tua juga begitu. Nggak ngerasa ada manfaatnya benci orang, ngapain benci orang? Bahkan salah satu cara ngelatih iman yang paling ngepek banget adalah berusaha baik ke orang yang jahatin kita. Ntar masih ada kuliah.
Aduh, aduh. Dukung terhadap Kalau diridhoi, ada pertanyaan. Ya sakinah rumah tangganya dan jadi manfaat. Dia lagi disusuin lagi anak-anak. Belum tahu kapan keperjuangan lagi. Garut dan Bandung belum terjadwal lagi nanti insya Allah. Karena belum lama ini habis dari Garut dan Bandung juga. Allah tahu, jadi minta tolong dibukakan oleh Allah dengan melayakkan diri di hadapan Allah. Gitu cara tahu ya. Atau boleh tanya orang yang dekat ya, lihat sholat subuhnya seperti apa. Kalau dia ngejaga sholat subuh tepat waktu di masjid itu Masya Allah. Jawa Tengah nanti insya Allah ya. Kalau ada jadwal ke Karanganyar kalau nggak salah. Akhir Oktober, 26 Oktober kalau ke Solo. Hadir Ustaz. Dua 6 Oktober di Jakarta dulu pagi, terus di Hotel Ayana Solo, Tawangmangu Karanganyar. Pertanyaannya yang mana? Maaf tenggelam. Bantennya di mana? Tenda ini ada di hadapan kok. Penyakit ain ada kata Nabi. Al-ainu haqq. Kalau kana syai'un sabaqal qadar, kalau ada satu yang bisa mendahului takdir adalah ain. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menebus dosa, semua kebaikan itu menembus dosa. Surat 11 Al-Baqarah, surat Hud ayat 114, surat ke-11. Jadi silakan berbuat baik sebanyak-banyaknya, dan mulai setelah sudah sadar tentang itu jangan pernah ketinggalan, jangan pernah dengan sengaja lagi melalaikan, dan dikejar dan diperbanyak sholat sunnahnya. Tadi yang kebaikan menghapuskan keburukan, surat 11 Hud ayat 114.